Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, baik yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal. Perkenalkan, nama saya Fatih Akramadia dari kelas 11 Agama dari Mat 1 Kertasera. Saya ingin menyampaikan materi integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan konflik dan kekerasan. Yang pertama kita harus tahu konsepnya dulu. Integrasi sosial adalah proses penyatuan unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat. Disintegrasi adalah proses perpecahan pada bagian-bagian tertentu dalam satu kesatuan. Gejala-gejalanya, yang pertama adanya perbedaan pandangan. Yang kedua, fungsi norma yang lemah. Yang ketiga, adanya pertentangan norma. Yang keempat, sanksi hukum yang tidak dilaksanakan secara konsisten. Yang kelima, sikap masyarakat yang sudah tidak lagi sesuai norma. Yang keenam, terjadi disosiasi sosial. Reintegrasi adalah pembentukan norma-norma sosial yang baru untuk masyarakat, untuk lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah berubah. Integrasi akan terjadi jika elemen sosial memiliki perasaan ada pada kelompok tertentu dan ada kelompok lain di luar kelompoknya, maka akan terjadi integrasi. Macam-macam integrasi. Yang pertama, integrasi keluarga. Integrasi keluarga akan tercapai apabila para anggotanya menjalankan perannya dengan baik. Yang kedua, integrasi kekerabatan. Integrasi kekerabatan akan tercapai apabila para anggotanya mematuhi hukum-hukum atau aturan-aturan yang terdapat pada subsistem kekerabatan tersebut. Yang ketiga, integrasi masyarakat. Integrasi masyarakat akan tercapai jika anggotanya mematuhi tata aturan hidup seperti adat, kebiasaan, sikap, dan lain-lain, serta ditambah toleransi dalam bermasyarakat. Yang keempat, integrasi bangsa. Menurut Ernest Renan, bangsa terbentuk dari orang-orang yang memiliki kesamaan sejarah, perjuangan, serta hasrat untuk bersatu. Setelah macam-macam integrasi adalah faktor pendorong integrasi. Yang pertama adalah primordial. Integrasi komunitas dapat terbentuk dari keaslian kedaerahan, dari kesamaan suku, ras, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua, sakral atau agama. Agama bisa menjadi semangat integrasi jika para penganutnya memiliki jiwa rela berkorban nyawa demi keyakinan masing-masing dan mempertahankan ideologi mereka. Yang ketiga, tokoh. Integrasi dalam masyarakat bisa tercapai juga dengan adanya tokoh pemimpin yang bersifat karismatik. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sebagai alat pemersatu bangsa yang majemuk untuk mencapai integritas suatu bangsa. Yang kelima, perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi akan melahirkan spesialisasi kerja dan pembagian kerja, sehingga di dalamnya akan terjadi komunikasi yang pada akhirnya akan terbentuk integrasi untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang keenam, homogenitas kelompok. Integrasi antar elemen sosial dapat tercapai jika para anggotanya mau mengurangi intensitas perbedaan pada masing-masing elemen sosial tersebut. Yang ketujuh, besar kecilnya kelompok. Jika kelompoknya kecil, maka anggotanya sedikit. Jika anggotanya sedikit, maka akan mudah terjadi integrasi apabila dibandingkan dengan kelompok yang besar. Yang kedelapan, mobilitas sosiografis. Mobilitas sosial adalah perpindahan sosial dari satu tempat ke tempat lain dengan berbagai latar belakang tujuan. Yang kesembilan adalah efektivitas dan efisiensi komunikasi. Komunikasi adalah salah satu syarat terjadinya interaksi, sedangkan interaksi adalah salah satu syarat terjadinya konflik sosial ataupun integrasi. Setelah mengetahui hal itu, lanjut kepada bentuk integrasi sosial. Yang pertama, asimilasi. Asimilasi adalah proses
mengurangi perbedaan-perbedaan di antara individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Asimilasi akan tercapai apabila didorong oleh faktor yang pertama, adanya toleransi. Yang kedua, tiap kelompok dan individu memiliki kesempatan yang sama di bidang ekonomi. Yang ketiga, adanya sikap saling menghargai. Yang keempat, terbukanya sikap pemimpin dalam masyarakat. Yang kelima, pengetahuan tentang kesamaan unsur budaya dari budaya yang berlainan. Yang keenam, adanya musuh bersama dari luar masyarakat. Yang ketujuh, perkawinan campuran. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi adalah proses memasukkan budaya asing ke dalam kebudayaan yang lama tanpa menghilangkan kebudayaan lama tersebut. Lanjut kepada faktor terbentuknya integrasi. Integrasi sosial dalam masyarakat akan terbentuk jika yang pertama, adanya toleransi dan tenggang rasa. Yang kedua, terjadi perkawinan campuran antar suku. Yang ketiga, semakin meningkatnya komunikasi dan transportasi antar daerah. Yang keempat, meningkatnya solidaritas sosial. Yang kelima, fungsi pemerintahan yang semakin baik dan bijaksana. Setelah mengetahui hal itu, lanjut kepada proses integrasi. Yang pertama adalah akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses ke arah tercapainya suatu kesepakatan bersama dari pihak yang terlibat konflik. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama adalah suatu minat untuk mengajak orang lain bekerja bersama-sama dalam suatu kesepahaman. Yang ketiga, koordinasi. Koordinasi adalah kerjasama yang dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik, yaitu antara pihak yang menang dan pihak yang kalah. Yang keempat, asimilasi. Penjelasan asimilasi sudah saya jelaskan tadi ya. Jika dilihat dari sejarahnya, upaya integrasi bangsa Indonesia telah dilakukan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kedua kerajaan tersebut berusaha mempersatukan wilayah di dalam dua naungan tersebut. Proses integrasi tersebut berlanjut hingga kehadiran kerajaan Islam. Terjadinya komunikasi antar daerah mengakibatkan terjadinya integrasi di berbagai bidang kehidupan antar suku di Indonesia dan antar daerah di Indonesia. Proses integrasi yang terjadi pada abad ke-16 sampai ke-19 ini bermanfaat besar bagi seluruh bangsa Indonesia sekarang. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.